Shalom Victory Kids. Balik lagi sama cerita Liga di sini dan di sini ada Koko. Ken. Oke, puji Tuhan. Pada hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin Kece Lydia berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu bagi kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik, puji Tuhan. Cici Lydia undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Big or short, small or tall, semuanya dicintai oleh Tuhan. Big or small, short or tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
untuk duduk kembali, kita mau lipat tangan kita tutup mata kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kami. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa terus memperlengkapi hidup kita dan membuat kita semakin berbuah di dalam firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya kata-kata firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi jangan itu tidak benar mau sabar berdiri. Kita katakan bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Berikan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu atas hari yang indah ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan kami semua yang akan mendengarkannya. Kiranya dari firman ini bisa membuat kami semakin bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak Ladies harap pada pagi hari ini kita semua sehat biar kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tapi sebelum kita masuk dalam cerita tentang tokoh Alkitab yang akan Kakak Ladies ceritakan, ayo adik-adik kita mau lipat tangan kita dan kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami bangun dari tidur kami dengan penuh sukacita,
Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau buka dulu Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 22 ayatnya yang ke 24 dan 27. Kakak Ledis akan bacakan bagi kita semua ya. Ayat 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Ayatnya yang ke-27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ceritakan tentang salah satu tokoh Alkitab yang suka banget memuji Tuhan. Ada yang bisa tebak nama tokoh Alkitabnya siapa? Ayo adik-adik, kita harus aktif ya. Ya, benar sekali, nama tokoh Alkitabnya adalah Daud. Mungkin adik-adik pernah mendengarkan cerita Daud melawan Goliat. Tetapi di balik kemenangan Daud ada Tuhan Yesus yang menopang kehidupan Daud sehingga Daud mampu mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, pada saat ini ada yang bisa tahu nggak apa sih kesukaan Daud? Ya, kesukaan Daud ialah memuji, berdoa, dan menyembah Tuhan. Pembacaan Alkitab kita tadi banyak sekali menceritakan tentang Daud yang suka memuji Tuhan. Dan Daud itu seorang yang suka memainkan alat musiknya. Ada yang bisa tahu nama alat musik Daud apa? Oke adik-adik, kakak Ledis bantu deh. Nama alat musik Daud adalah kecapi. Nah, alat musik kecapi ini yang sering dimainkan Daud untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu baik pagi, siang, ataupun malam, Daud selalu memainkan alat musik kecapi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Daud tahu bahwa ketika dia menyembah Tuhan, dia itu sedang mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Daud. Daud sedang memuji-muji Tuhan di dalam hatinya. Daud bersyukur karena Tuhan selalu memberkati dia. Baik dia itu sedang menggembalakan domba, ketika dia melawan singa, melawan Goliat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang Daud rasakan. Nah adik-adik, pasti kita pernah dong mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ya. Ada yang mau ceritakan pengalaman hidup apa yang kita alami bersama-sama Tuhan? Nah adik-adik, mungkin dari adik-adik ada yang berpikir, apa ya pengalaman saya bersama Tuhan? Sebenarnya simpel saja nih adik-adik. Setiap hari Tuhan kasih kita bangun dengan nafas yang segar, kesehatan, ya kan? Kita bisa makan 1 hari 3 kali. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Kalaupun pada saat ini kita sedang sakit, tapi Tuhan Yesus tetap sembuhkan. Kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menjamah setiap tubuh kita yang sakit. Amin. Nah, kita juga disembuhkan oleh Tuhan itu karena pertolongan Tuhan, seperti Tuhan menolong Daud pada saat itu. Baik Daud sedang melawan singa, Daud berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai dia, Tuhan tetap ada menolong Daud. Kita juga seperti itu. Baik itu kita di sekolah, Tuhan jaga kita. Kita di rumah, Tuhan jagai kita. Walaupun kita tidak bisa melihat langsung Tuhan itu hadir, tapi Tuhan itu hadir di dalam setiap hati kita, mengingatkan kita, menjauhkan kita dari orang-orang yang ingin menjahati kita. Nah adik-adik,
Daud adalah orang yang suka sekali memuji Tuhan. Jadi kakak Ledis juga mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Baik itu pagi, siang, dan malam, kakak Ledis mau kita selalu menyembah Tuhan. Kita syukuri dengan apa yang Tuhan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa dengar firman Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk hadir di gereja maupun lewat online. Kita tetap bersyukur, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Adik-adik, apa sih yang adik-adik pernah dengar tentang Daud? Cerita apa sih yang adik-adik benar-benar simpan di dalam pikiran adik-adik tentang cerita apa? Adik-adik boleh sharing bersama teman-teman adik-adik. Adik-adik boleh sharing bersama kakak atau adik. Biar apa? Biar kita sama-sama tahu tentang cerita Daud. Betapa luar biasanya Daud memuji Tuhan ketika Daud sedang jatuh dalam dosa, ketika Daud itu sedang sakit, sedang apa, dia tetap memuji Tuhan. Dia tidak pernah lupa namanya bersyukur kepada Tuhan. Daud tidak pernah lupa dengan apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan Daud, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Daud selalu memuji Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Victory Kids, kita dipacu, kita diajak untuk selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga dipacu untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita alami pada saat ini. Adik-adik, gak boleh ya ada yang nuntut orang tua, harus maksa-maksa orang tua buat dapatin apa yang adik-adik suka. Amin. Karena kita mau belajar sama-sama, apapun yang kita alami, kita selalu bersyukur agar kita seperti Daud yang selalu mengucap syukur. Kakak Ledis juga belajar untuk selalu mengucap syukur dengan apapun yang kakak Ledis alami pada saat ini. Baik itu suka maupun duka, kakak Ledis belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, kita mau lebih lagi merasakan apa sih dampak dari pertolongan Tuhan. Apa sih bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Gak perlu setiap hari kita mau kasih uang. Tuhan gak butuh uang kita setiap hari kita mau kasih ke Tuhan. Tuhan, ini nih saya mau kasih uang, terima ya Tuhan, ini bentuk ucapan syukur saya. Tuhan gak butuh uang kita. Kenapa Tuhan gak butuh? Karena Tuhan sang pemilik hidup ini. Tuhan itu dia pemilik kehidupan kita semua. Kalau Tuhan itu pemilik hidup kita, ya jelas dong Tuhan juga gak butuh uang kita. Karena apa? Karena di surga Tuhan punya banyak sekali hal-hal mewah yang mungkin di sini itu tidak bisa dihitung jumlahnya. Jadi Tuhan mau kita hanya datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berdoa, dan dengar kebenaran firman Tuhan. Seperti yang adik-adik lakukan pada saat ini. Bangun tidur, makan, mandi, pergi ke gereja, dan kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita jangan bermalas-malasan untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, mungkin pembacaan kita atau mungkin peremaan kita pada hari ini cukup sampai di sini, tapi nggak berhenti di situ saja. Kita mau terus setiap hari belajar, dan minggu depan Kakak Ledis bakalan tanya siapa yang akan menghafal ayat hafalan dan siapa yang akan memenangkan ayat hafalan ini. Untuk kelas kecil, ayat hafalannya itu ada di Mazmur 22 ayat 27a. Ingat, Mazmur 22 ayat 27a. Oke? Siap ya? Dan untuk kelas besar, ayat hafalannya itu ada di Mazmur 22 ayatnya yang ke-24. Oke adik-adik, selamat menghafal ya. Kakak Ledis harap kita semua bisa melewati tantangan itu, karena di balik tantangan itu kita akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Oke, semangat. Oke, kita mau tutup di akhir firman kita ini. Kita mau lipat tangan, kita mau bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami seperti Daud yang suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, dadah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Ledis, dan tiba saatnya kita akan spin pemenang dari ayat hafalan yang sudah diberikan minggu kemarin. Nah, buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan ayat hafalan, Cici Lydia sudah tulis nama-nama adik-adik di spin the wheel, dan tiba saatnya kita akan spin, kita mencari siapa yang akan menjadi pemenang di ayat hafalan minggu ini. Langsung kita spin aja yuk dalam hitungan ketiga, 2, 1. Dan yang akan menjadi pemenangnya adalah Elo. Selamat buat Elo, kamu menjadi pemenang di ayat hafalan minggu ini. Kirim nomor rekening atau alamat kamu ke nomor Cici Lydia yang di sini, dan Cici Lydia akan kirim ke kamu hadiah dari Victory Kids. Oke, buat yang lain jangan sedih, terus semangat dan kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cici Lydia yang di sini juga. Dan Cici Lydia tunggu paling lambat hari Jumat ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. 1 Tawarik 16 ayat 34b. Bersyukurlah kepada Tuhan.